Soal nomor 16, ayat Al-Quran secara garis besar ada yang memberi inspirasi tentang optik ya. Teropong bintang merupakan bagian dari fenomena dalam optik, seperti kasus sebagai berikut. Sebuah teropong bintang dipakai untuk mengamati benda langit dan menghasilkan perbesaran 8 kali untuk mata tidak berakomodasi. Jadi ini kita garis bawahi dulu ya, matanya tidak berakomodasi. Karena beda nanti rumusnya berakomodasi dengan tidak berakomodasi. Diketahui jarak lensa objektif dengan lensa okuler 36 cm. Tentukan ayat Al-Quran yang paling mendekati terkait dengan optik. Dan jarak fokus lensa okuler tersebut adalah. Nah, jadi yang pertama yang ayat Al-Quran dulu ya. Untuk di sini surahnya berbeda semua ya. Jadi kita bahas satu-satu dulu lah ya. Yang pertama untuk Al-Kahfi ya. Al-Kahfi ayat langsung aja ya. Ayat ketiga itu membahas tentang orang yang kekal dalam surga. Jadi ini nggak berkaitan dengan optik ya. Kemudian tentang As-Sajadah. As-Sajadah ayat ke-9 ini tentang Allah menyempurnakan dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuh ya, dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi tentang Allah ini menyempurnakan ya, ini kesimpulannya aja ya, menyempurnakan kita ya, menyempurnakan kita dengan meniupkan roh ya. Jadi dan alat indera lah ya, alat indera. Jadi alat indera itu kan ada pendengaran, penglihatan. Jadi ini masih agak masuk ya. Tapi walaupun belum khusus sekali membahas tentang optik. Optik itu kan bisa mata, bisa penglihatan, bisa cahaya gitu ya. Jadi ini masih masuk As-Sajadah, tapi kita lihat ayat yang lain juga. Kemudian Az-Zariyat ayat ke-43 ini membahas tentang kaum Samud ya. Kaum Samud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan. Jadi tentang kaum Samud diberikan waktu ya, sampai waktu yang ditentukan, sampai waktu yang ditentukan. Jadi ini berkaitan dengan waktu kalau Az-Zariyat. Kemudian ada Al-Insyirah yang ayat ketiga ini tentang beban atau berat ya, berat pada punggungmu, atau ya dalam kurung seperti amanah lah ya. Jadi amanah atau tugas kita menyampaikan risalah atau mendakwahkan syariat ya. Jadi ya tentang beban atau berat. Nah, jadi sebenarnya yang paling kena di sini adalah As-Sajadah ya. Jadi jawaban yang paling tepat sebenarnya B, tanpa kita perlu mencari hitung-hitungannya teman-teman. Jadi kalau kita tahu surahnya aja udah tahu jawabannya untuk soal nomor 16 ya. Oke, jadi kalau kita mau mencari angkanya ya, kita mau cari jarak fokus lensa okuler. Jadi kita buat di mana ya? Di nomor 7 ini aja ya. Kita beri batas. Jadi diketahui yang pertama tadi adalah perbesarannya M itu 8 kali. Kemudian mata tak berakomodasi ya. Ini tak berakomodasi. Kemudian jarak lensa objektif dengan lensa okuler itu D ya. Ini adalah F objektif ditambah F okuler gitu ya. Jarak lensa objektif dengan lensa okuler itu sebenarnya penjumlahan antara FOB dan FOK, atau disering singkat dengan D, itu nilainya 36 cm. Oke, jadi yang ditanyakan ke kita adalah jarak fokus lensa okuler, jadi FOK-nya yang ditanyakan. Oke, jadi untuk mata tak berakomodasi rumus M-nya sama dengan FOB per SOK, atau sama juga dengan FOB per FOK. Nah, untuk soal ini karena yang ditanyakan FOK, maka kita pakai rumus yang ini ya. M sama dengan ini. Oke, berarti kita langsung saja masukkan di sini. M-nya 8 sama dengan FOB-nya kita biarin aja.
FOK-nya yang ditanyakan ya. Jadi FOK gini. Nah, FOB-nya kan nggak ada ya. Nah, diambil dari nilai D tadi ini. Jadi kalau kita tulis FOB itu bernilai 36 kurang FOK. Ya kan? Kita masukkan ke atas ini. Berarti 36 kurang FOK per dengan FOK. Ya, maka kalau kita kalikan ke samping ya. Kita kalikan ke samping berarti 8 FOK sama dengan 36 kurang FOK. Min FOK bawa ke sebelah kiri, ini menjadi 9 FOK sama dengan 36. Maka FOK sama dengan 36 bagi 9, ya kan? Ya, hasilnya udah pasti 4 cm ya. Makanya jawabannya udah pasti tadi yang B 4 cm ya.